Baiklah, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doanya, Tahira. Sebelum memulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa? Berdoa mulai. Baiklah, anak-anak Ibu, semoga dengan dipanjatkan doa tadi, semoga di pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen siapa siswa-siswanya yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir, Nak? Banyak, Bu. Banyak kenapa? Sakit. Ya, Bu. Ya, semoga Panya disembuhkan dari sakitnya sehingga dia bisa bergabung lagi dengan kalian di sini. Amin. Siapa lagi, Nak? Rembulan, Bu. Rembulan, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Siapa lagi? Sudah, Bu. Iya, baiklah. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, dalam keadaan senang, ceria, ya, bersenda gurau, bercanda, nah itu dia. Jadi kita hidupkan suasana kita ini menjadi suasana yang penuh dengan ceria. Nah, tentang matrik, ya, kita sudah membahas tentang matrik. Siapa yang tahu pengertian daripada matrik? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ludiana. Saya akan menjawab tentang pengertian matriks. Matriks adalah suatu susunan yang berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan garis dan kolom. Ya, bagus. Nah, kemarin juga sudah kita bahas tentang notasi daripada matrik, elemen-elemen daripada matrik, kemudian ordo daripada matrik. Nah, siapa yang tahu ordo daripada matrik itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya Aura Salsabila akan menjawab pengertian ordo. Ordo adalah banyaknya baris dan kolom. Ya, bagus. Nah, kemudian ada lagi jenis-jenis daripada matrik. Nah, jenis-jenis matrik ada berapa, Nak? 7. Ya, 7. Siapa bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Risma Hidayani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks kolom, matriks baris, matriks persegi, matriks nol, matriks identitas, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah. Ya, bagus. Nah, anak Ibu, penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, kemudian ketiga kuis. Ya, di akhir nanti pembelajaran Ibu memberikan kuis. Untuk anak Ibu, mohon diperhatikan tayangan dari video ini. SK, jurusannya SK, Tutorial Pendidikan, informasi menarik untuk belajar di Bagi TV aja. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan nonton video kami dan membuat kami semangat dalam membuat video bermanfaat. Assalamualaikum. Langsung saja simak video berikut ini. Punya passion atau keahlian di bidang fashion atau di masa depan ingin terjun ke bidang fashion, harus lanjut jurusan apa ya? SMK Tata Busana jawabannya.
jurusan yang mempelajari teknik mendesain, belajar membuat pola, menjahit, dan seluk-beluk produksi busana atau fashion. Tidak hanya soal produksi, di sini kita juga diajarkan tentang analisa tren, bagaimana marketing, dan manajemen bisnis fashion. Biasanya di akhir semester artis atau narasumber suatu acara TV, iklan, maupun film yang berperan menentukan pakaian yang cocok digunakan sesuai dengan tema acara, karakter dari film, atau gaya dan busana yang sesuai dengan kepribadian kalian. Ibu akan menayangkan video pembelajaran dari kesamaan materi yang kita pelajari materi pada hari ini. Ini videonya. Bahas soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Jika sebuah kesamaan matriks, tentukan nilai A dan B. Perhatikan cara penyelesaiannya. Adapun cara penyelesaian untuk soal kesamaan matriks itu perhatikan letak ataupun posisinya. Misalnya di sini perhatikan. Jika yang kita perhatikan itu atas kiri, maka untuk matriks sebaiknya juga harus atas kiri. Nilai B yang kita buat tadi ke salah satu persamaan awal tadi. Boleh persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2, terserah mau persamaan mana yang dipilih, insya Allah jawabannya pasti sama. Di sini kita gunakan saja persamaan 1. Perhatikan A ditambah 2B sama dengan 2. A ditambah 2, B nya ganti dengan yang sudah kita buat tadi sama dengan 1. Sama dengan 2. Lalu A ditambah 2 kali 1 artinya 2, dan dia sama dengan 2. Maka nilai A sama dengan 2 yang sini. Lalu positif 2 pindahkan jadi negatif 2. A sama dengan 2 kurang 2. 5A sama dengan negatif 4. Lalu positif 6 pindahkan jadi negatif 6. Lanjut, 5A sama dengan negatif 4 dikurang 6 hasilnya negatif 10. Maka nilai A sama dengan negatif 10 dibagi dengan angka di bawah sini, itu 5. A sama dengan negatif 10 dibagi 5 hasilnya negatif 2. Selanjutnya perhatikan angka bagian bawah sini, maka pada matriks lainnya juga perhatikan angka di bawah sini. Oke, perhatikan 10 dikurang 3B nilainya sama dengan A. Lanjut, 10 dikurang 3B sama dengan nilai A sudah kita cari, dimana kita peroleh hasilnya tadi yaitu negatif 2. Maka A di sini jadi negatif 2. Lanjut, negatif 3B sama dengan negatif 2. Lalu positif 10 pindahkan menjadi negatif 10. Lanjut, negatif 3B sama dengan negatif 2 dikurang 10 hasilnya negatif 12. Maka nilai B sama dengan negatif 12 dibagi dengan angka di bawah sini yaitu negatif 3. B sama dengan, ingat negatif kalau dibagi negatif itu harusnya positif. Tentunya untuk mendapatkan nilai A dan juga B, karena dia di sini terdapat dua buah persamaan, tinggal kita lanjutkan menggunakan cara eliminasi ataupun substitusi ataupun campuran dari keduanya. Oke, di sini kita gunakan metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Perhatikan, ambil persamaan 1 dan persamaan 2. A ditambah 2B sama dengan 2. Lalu min A ditambah 4B sama dengan 4. Nah, kemudian manfaat dari kesamaan matrik. Jadi manfaat dari kesamaan matrik ini banyak, ya. Dia bisa kesamaan matrik itu kita bawa ke bentuk-bentuk persamaan lain, seperti persamaan linier dua variabel, kemudian persamaan diferensial, dan lain-lain. Kemudian kalau di matrik ini nanti manfaatnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, itu manfaatnya. Kemudian manfaatnya lagi di jurusan kamu, jurusan tata busana. Nah, apa manfaat matrik itu dari jurusan tata busana? Artinya yang kamu mampu jurusan tata busana, apa manfaatnya? Jadi ada manfaatnya. Nah, itu nanti kita tuangkan di jangka pilih. Jadi kontekstualnya kita ambil, ya, kita kaitkan pembelajarannya dengan matriknya. Jadi itu, nah Ibu, ya. Nah, kemudian
Ibu ingin kamu itu bersemangat, ya. Apa yang diajarkan nanti maunya dalam keadaan senang, suka, ya kan? Jangan ada beban. Nah, itu dia. Kemudian model pembelajaran ibu adalah PBL, Problem Based Learning. Tampilkan video pembelajaran dari kesamaan matrik. Nah, mungkin dari yang ditampilkan video matrik itu ada yang bertanya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Saya Tia Hoirunisa ingin bertanya, apakah soal kesamaan matris itu hanya menentukan A dan B saja? Ya, ya, baik. Nah, ada kawannya yang menanggapi dari penampilan soal kesamaan matrik. Nah, apakah kesamaan matrik itu hanya menentukan A dan B saja? Nah, sebenarnya tidak, nah ya. Tapi dia ada menampilkan atau menanya, hitunglah A, B, C. Nah, ada seperti itu. Tetapi ada juga yang ditanya nanti sebutkan kesamaan matriknya. Nah, ya, jadi bukan saja kita menentukan hanya A dan B-nya saja, tetapi nanti mungkin di pembahasan atau di soal cerita ada dia ditanyakan kesamaan daripada matriknya. Sudah? Nah, anak-anak ibu, nah itu sudah ditampilkan, yaitu pembelajaran di tata busana. Nah, dengan lengkap dari membuat pola sampai membuat bahan jadi, ya. Jadi itu sudah kamu lihat. Nah, sekarang apakah dari penampilan video tadi ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Saya Tahira Salsabila ingin bertanya tentang video yang Ibu tayangkan. Apakah pembelajaran tata busana bisa kita terapkan dalam kesamaan matriks, Bu? Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, ada kawan yang bertanya dengan tayangan yang di video tata busana tadi. Apakah dari tata busana itu atau dari tayangan tata busana itu bisa kita terapkan ke bentuk matriknya? Nah, itu yang akan kita terapkan nanti di LKPD. Jadi kontekstualnya kita ambil, ya. Kontekstual daripada video itu kita ambil. Nah, seperti tadi, jadi permasalahan di kehidupan kita sehari-hari, ya, apalagi jurusan tata busana, jadi kita ambil dari jurusan tata busananya. Nah, itu dia. Jadi permasalahan yang dari tata busana itu bisa kita terapkan ke bentuk matriknya. Jadi kita telah dulu apa yang mau kita cocokkan ke bentuk permasalahannya, ya. Apa yang kita cocokkan ke bentuk permasalahannya, kemudian baru kita tuangkan langkah-langkah berikutnya sampai ke bentuk matriknya. Jadi Saya Mutiara Helena, saya ingin bertanya bagaimana kita bisa menjadi sukses dalam pembelajaran tata busana. ya, bagus. Nah, karena jurusan ini jurusan tata busana, jadi Mutia ingin mengajukan bagaimana kita bisa sukses, ya? Bagaimana kita bisa sukses dalam pembelajaran tata busana atau di dalam tata busana. Nah, itu intinya dari kita sendiri, nah. Jadi kita yang menggali, kita yang mencari, ya kan, ilmu yang kita cari, ya kan. Kemudian dari kawan kita yang bisa kita ambil pengalamannya, ya. Kemudian dari yang sudah ada kita telaahi, kita lihat apakah kita juga bisa mencontoh seperti itu. Jadi intinya dari kita, kalau kita mau belajar, insya Allah nanti kita sukses, ya kan, dalam tata busana. Ya, seperti kalian ini, jurusan menjahit, jadi sukses. Nah, itu tadi langkah-langkahnya dari kita lihat, kita belajar dari YouTube, dari video, dan lain sebagainya. Ya. Saya Anissa Agustin ingin bertanya langkah
Ya, langkah yang pertama atau langkah apa yang mau kita gunakan untuk menyelesaikan matrik? Nah, di sini tadi kamu sudah melihat cara-cara menentukan daripada penyelesaian soal kesamaan matrik, ya kan? Berarti langkah pertamanya kamu harus lihat apa yang ditanya dari soal, ya, apa yang disuruh, ya kan? Dari soal, apakah dia menentukan misalnya A, B, C. Jadi langkah pertama kita harus mencari huruf awal dari A. Kita cari kesamaan dari A itu mana, dari B mana, dari C mana. Setelah itu baru kita sederhanakan. Nah, dapatlah hasilnya. Ya, bagus. Ada lagi yang bertanya? Tidak, Bu. Hah? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Baiklah, anak-anak ibu. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, nah, di sini ibu akan membagikan LKPD. Jadi dari LKPD itu nanti kamu bisa menyusun soal atau informasi data-data yang sudah kamu ambil dari bahan ajar, dari buku paket, ya, dari PPT yang sudah ditampilkan, dari video, kamu kumpulkan sehingga nanti kamu bisa menjawab LKPD-nya. Baiklah, LKPD-nya akan ibu bagikan.
Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Denia Fitrita. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerjasama saya dari kelompok 1. 1. Cermati permasalahan berikut dengan teliti. Pada semester ganjil ini, Ajalia dan Rosalina mendapatkan tugas untuk melakukan suatu penelitian di sebuah toko putih yang diproduksi langsung dari pabrik toko tersebut pada hari yang berbeda. Mereka mengamati beberapa bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan busana. Pada pelatihan hari pertama, mereka didampingi oleh seorang kepala produksi. Kepala produksi memberikan tugas untuk mencatat bahan baku busana yang berbeda. Pada hari ini dan hasil pencatatan harus diserahkan sore harinya. Daftar yang harus dicatat meliputi produksi 3 jenis busana, yaitu tunik kerawang, kebaya, gamis berupa bahan utamanya kain sifon Arab, kulit, dan resleting. Pada sore hari, mereka menyerahkan hasil pencatatan pada kepala produksi. Kemudian, kepala produksi Teman-teman ingin bertanya dari hasil presentasi saya? Saya Sulis Mawarni dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa matriks A dan matriks B dikatakan tidak sama? Apa penyebabnya? Saya Dela Abdul Syafiani, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena di matriks A tidak terdapat elemen yang seletak dengan matriks B, sehingga matriks A dan B bukan merupakan kesamaan matriks. Apa diterima jawabannya? Iya, bisa. Terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya Aura Salsabila, mewakili kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana sebuah matriks itu dikatakan mempunyai kesamaan dari pembahasan salah satu? Jelaskan. Tersebut sama. Ya, benar. Nah, apakah kelompok kelompok 1 bisa menerima? Bisa. Ya. Apakah ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana langkah untuk menentukan nilai yang akan dicari dari kesamaan matriksnya? Nah, baiklah, anak-anak ibu, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kemudian video sudah ibu tampilkan, kemudian PPT juga sudah ibu tampilkan, ya, soal juga sudah diselesaikan. Nah, sekarang kesimpulannya, siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Apa kesimpulan pembelajaran kesamaan materi kita pada hari ini? Ya. Silakan. Ya. Silakan. Saya Aura Salsabila akan memberikan kesimpulan. Setelah ditentukan bahan yang harus dituliskan dari soal cerita dan jenis busana yang diterapkan, ketabel dan membuat matriksnya dengan kesamaan matriksnya ada yang sama. Dengan melihat dua matriks, terdapat kesamaan matriks setelah ditentukan nilai A, B, dan C-nya. Ya, bagus. Nah, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ada nggak? Hah?
ada. Baiklah. Nah, kesimpulan dari kesamaan matriks kita pada hari ini adalah, nah, kedua matriks itu sudah kita tentukan. Nah, ada matriks yang berbeda, ada matriks yang sama. Yang kita ambil adalah matriksnya yang sama, karena materi kita kesamaan matriks. Jadi kesamaan matriksnya yang kita ambil. Nah, dapat kita simpulkan berarti dari persoalan atau masalah yang ada di tata busana bisa kita terapkan ke dalam matriks. Jadi jangan nanti kita beranggapan di tata busana tidak bisa kita terapkan soal pada matriks. Nah, dia kontekstual, bisa diterapkan ke dalam bentuk matriksnya. Ya. Nah, kemudian untuk PR, buka halaman 238, kerjakan nomor 1 A, B, C, D, kesamaan matriks, ya. Nanti kerjakan di rumah PR itu. Nah, kemudian apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Nah, baiklah anak-anak ibu, pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Tahira, pimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan disiapkan. Bersiap. Berisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Bereskan semuanya. Terus salam.